Pernah kita di busway setelah makan mie Aceh di jalur 2 bersama Anton Papi, yaitu penasihat saya yang di Bekasi. Minum Mansion 2 botol tuh, dorongannya ya sama mie Aceh itu. Kita naik busway, wah begajulan sekali gitu ya. Sampai tuh orang itu sampai mau deket aja tuh udah males, ngeri gitu loh. Dengan sosok kita tuh udah wajah. Kalau nggak sekarang ini mungkin udah kelihatan, udah ke-refresh ya gitu ya. Kalau sebelumnya, wah masa udah kayak udah liar seperti babi hutan mungkin ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, kelahiran Jakarta 25 Februari 1941. Untuk kegiatan atau aktivitas saya saat ini bekerja sebagai perbantuan di Rumah Makan Putri Minang, Rumah Makan Padang di kawasan Cipinang Cibadak 5 dekat kos-kosan 212. Samping itu kegiatan saya sekalian membantu beres-beres masjid seperti ngepel ataupun ya merapikan kain sarung bekas jamaah sholat ataupun merapikan Al-Quran yang sudah selesai dibaca, bekas jamaah tahlil ataupun dia khatam Quran yang sedang berada di Masjid Miftahul Jannah. Sebelumnya apa? Kalau flashback sebelumnya, waduh, lika-likunya luar biasa ya. Masa silam tuh, waduh, benar-benar nggak terarah kerjaan. Dari ngamen kerja, sampai saya tuh pernah di depan Polda Metro Jaya sebagai ketua pengamen. Nama paguyuban saya dulu Paguyuban Seniman Jalanan, dan itu mendapatkan pengakuan dari KPJ Bekasi, KPJ Bulungan waktu itu yang menjabat sebagai ketuanya Anto Baret ya. Kebetulan saya didampingi sama Anton Papi STO, dia itu senior di pengamen Bekasi lah seperti itu. Wajahnya garang, penuh dengan codetan, tato di mana-mana. Tapi hatinya wah sangat luar biasa. Jadi kita di jalan tuh brutal, ya mabuk, kita ngamen tuh dapat duit beli obat segala macem. Tapi nggak masuk ke narkobanya sabu-sabu, nggak. Paling kita mainnya di obat-obatan, nipam segala macam, reksotan gitu kan, ya obat-obatan macam yang lainnya gitu. Sampai suatu ketika tuh pernah kita di busway setelah makan mie Aceh di jalur 2 bersama Anton Papi, yaitu penasihat saya yang di Bekasi. Minum Mansion 2 botol tuh, dorongannya ya sama mie Aceh itu. Kita naik busway, wah begajulan sekali gitu ya. Sampai tuh orang itu sampai mau deket aja tuh udah males, ngeri gitu loh. Dengan sosok kita tuh udah wajah. Kalau nggak sekarang ini mungkin udah kelihatan, udah ke-refresh ya gitu ya. Kalau sebelumnya, wah masa udah kayak udah liar seperti babi hutan mungkin ya gitu ya. Nama di jalanan penuh dengan debu. Kalau ada taring mungkin kita bertaring, mata merah begitu, menakutkan. Tapi walaupun saya menjabat sebagai ketua paguyuban Seniman Jalanan saat itu, ada sekitar 250 atau 300 orang anak buah saya waktu itu. Itu nggak ada yang saya tarikin retribusi sekitar 2.000 atau 1.000 tuh nggak ada. Sedangkan di daerah Bogor aja, dia mengamen itu untuk naik bis AC itu membayar retribusi sekitar 2.000 satu anggota sampai ngawal ke Jakarta gitu ya. Sedangkan kita di sini di Komdak itu nggak ada kena cas Rp1.000 pun enggak. Yang penting mereka bisa sopan, berinteraksi dan berkomunikasi sama customer, sama penumpang, dan kernet serta supir pun dia bisa melobi gitu. Melobi penumpang pun nggak suatu hal yang mudah gitu ya, seperti pengamen liar yang lainnya langsung gunjrang enggak. Kita pakai ucapan salam pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam segala macam sebagainya yang
terucap ucapan salam ke penumpang itu kadang-kadang belum tentu diterima. Pernah saya waktu itu naik mobil 119 Kampung Melayu Tangerang, saya belum main gitar, tapi saya baru permisi assalamualaikum, langsung di depan saya sontak ngomong, maaf Pak berisik. Wah, saya bilang, wah seperti ini gitu ya. Jadi pengamen jalanan tuh mereka nggak mikir kita punya hati gitu loh. Kita juga bisa nangis ketika mereka itu nggak berlaku adil sama kita. Gimana dia bisa nilai kita berisik gitu? Sedangkan saya aja belum main gitar. Teringat anak saya waktu itu. Begini nih, nyari duit di jalan. Jangan sampai anak saya tuh kayak saya ngalamin kayak gini gitu. Terus saya bilang mau penumpang, maaf Bu, saya belum nyanyi, saya bilang. Kok bisa Ibu bilang berisik? Biasanya pengalaman semuanya pada berisik semua. Ya nggak semuanya Bu, saya bilang. Nggak semuanya manusia Ibu pandang hina, belum tentu Bu, saya bilang. Mungkin yang pernah Ibu dapatkan merasa trauma itu beberapa bulan yang sebelumnya mendapatkan trauma akibat dari pengamen-pengamen yang nggak benar gitu. Tapi imbasnya kena di saya, dan penumpang ini belum tahu kriteria pengamen saya itu kayak gimana. Ketika saya membawakan lagu Opik itu, ternyata ibu-ibu ini malah, waduh, hatinya tuh benar-benar tersentuh gitu. Sampai itu, wah nangis, saya minta maaf bang, katanya gitu. Saya nggak tahu abang tuh ngamen itu seperti ini gitu loh. Ya, sebuah pelajaran kita aja gitu ya kan. Bahwa jangan memandang rendah manusia tuh jangan. Kita nggak tahu dalam hatinya orang tuh, kita nggak bakal tahu. Terus saya lanjut turun di Komdak tuh sambil berurai air mata saya tuh kan, sampai teman-teman saya nanya, kenapa bang, katanya gitu. Ada yang ganggu lo bang, sini bang, gue gebukin gitu. Nggak usah, nggak ada. Sampai akhirnya tuh kenal dekat lah sama penumpang itu tuh. Sering ketemu ibu-ibu itu tuh, sering, kalau waktu itu pernah di Lebaran tuh ngasih saya THR nama tuh, nyari saya ke Polda tuh. Makanya kalau di jalanan, saya bilang saya mempunyai kriteria yang berbeda. Dari saya mendidik anak-anak buah saya itu yang nggak pakai sendal, terus saya beliin sendal, terus yang pakai sendal saya beliin sepatu, yang pakaiannya compang-camping, yang bau, segala macam image masyarakat, sampah masyarakat dibilang gitu, saya ganti tuh image masyarakat tuh. Dengan adanya kaos-kaos bekas tuh, sumbang-sumbangan saya berikan ke anak-anak buah saya tuh. Alhamdulillah mereka juga terpacu gitu loh. Mereka tuh menghargai, nggak cuma sekedar, Bang Pa itu orangnya killer, enggak. Ternyata mereka, Bang Pa itu orangnya baik. Yang kedengeran di luar sana tuh berbeda sama yang saya lakuin. Saya sering gebukin orang, ya kan. Waktu itu zamannya orasi tuh. Barengan sama orasi, saya pas lagu itu tuh lagi makan siang. Saya masih megang nasi itu. Ada orasi di AC05. Ternyata teman saya ngomong, Bang ada orasi bang, katanya gitu. Di mana ya sebenarnya? Tuh di AC05. Begitu saya bawa nih nasi saya masih ngunyah nih Pak, masih ngunyah. Naik ke atas bis, saya suruh berhenti supirnya. Bang, berhenti dulu bentar tuh. So, namanya supir, dia kan paham saya yang megang wilayah situ. Dia berhenti sebentar Pak. Berhenti sebentar, saya ngomong sama yang orasi. Nih ente mau turun apa kagak nih? Saya kasih pelan gitu. Udah jatah gue nih, saya nggak banyak ngomong. Tuh nasi yang di tangan saya itu langsung saya hantem ke mukanya, saya gulung, saya lempar dari atas bis itu. Untuk latar pendidikan saya, lulusan SMK Berlian tahun 1999. Waktu itu memang kawan-kawan itu udah ada instruksi perjanjian lah ya dulu namanya itu, kawan-kawan kampung. Kalau yang dapat kerjaan duluan, pokoknya harus nikah nih. Nah, kebetulan orang tua saya juga nggak setuju nih sama kan. Nah, pokoknya maunya sama orang Padang gitu. Sebab bapak saya tuh, almarhum papa itu menekankan kalau bisa yang sesuku udah gitu kan, pendidikan agak lumayan. Dari kakak-kakak saya tuh 13 bersaudara, meninggal 2, ada 11. Itu rata-rata pendidikannya SMK semua. Jarang yang SMP, ada beberapa satu kalau nggak salah yang SMP itu. Uang truk itu tuh udah saya bagi 2 itu. Saya bagi 2 sama saya, kadang anak buah saya juga saya bayarin rokok gitu, mabok, minuman segala macem gitu kan.
cerita lanjutnya, kenalah saya naik bis nih, naik bis, terus dari bis batas 6 dulu masih ada 6B tuh, ya kan. Bis tingkat udah nggak ada saat itu, 46 tuh. Nah, lanjut saya ke Komdak itu, saya kenal sama teman-teman anak-anak itu, anak-anak Bekasi itu yang brengos-brengos itu. Nah, tapi alhamdulillah mereka juga welcome sama kita gitu loh. Langsung dah saya tuh bangun paguyuban di situ, paguyuban seniman jalanan yang tadi saya sebutkan itu kan. Dan alhamdulillah dapat respon bagus tuh dari Polda Metro Jaya juga. Pas kita ada acara buka bersama itu kita disediakan, silakan Bang Pai mau buka bersama di dalam atau di luar, butuh apa aja, butuh sound, butuh karpet, mic, tinggal ngomong gitu. Terus saya balas, nggak usah Pak, kita di luar aja. Kebetulan memang untuk menarik daya tarik masyarakat nih Pak, biar kita ini nongkrong-nongkrong di depan Polda Metro Jaya ini biar mendapatkan pengenalan bukan pengakuan. Oke lah mereka nggak mau mengakuin, tapi mereka kenal gitu loh. Mendingan begitu daripada kita mendapatkan pengakuan tapi nggak mendapatkan pengenalan. Sayang sekali, mendingan nggak diakuin tapi saya dikenal. Kayak begitu. Oh jadi kenal sama si Pai itu, saya tahu gitu. Itu dari pihak Bank Mandiri itu ngeluarin kocek tuh, ada yang 50.000, ada yang 20.000 pas kita buka bersama tuh bukber tuh. Wah pokoknya selama di jalan itu ketemulah sama namanya biang copet. Saya berinteraksi sama copet itu ketika saya pertama kali ngamen di AC. Jadi copet ini barengin saya pas lagi ngolekin nih, bahasa jalan ngolekin tuh kan, pakai kata Superman tuh kan, ngolekin permisi Pak. Ternyata di nyopet juga, sampai saya pernah diterakin, ini kerja sama nih pengamen mau copet bang gitu. Ibu dia sembarangan ngomong Bu, bilang gitu. Saya nggak tahu apa-apaan, bilang gitu. Main tuduh begitu aja kan. Singkat ceritanya saya pernah nih ketemu lagi sama sang copet nih. Ternyata orang dia pemain single sendiri. Terus saya tegur tuh bang itu. Hampir berantem juga kita bang itu. Pun kalau kita berantem, orang itu udah pasti nggak bakal selamat. Orang anak buah saya banyak di mana-mana, di jalur 2. Blok M itu yang AC05 sama AC69 itu kawan-kawan saya semua. Khawatir mati nih orang, saya bilang, wah mendingan saya ngomong baik-baik aja deh. Alhamdulillah tuh dapat respon baik dari dia. Pas dapat respon baik, oke deh sekarang kita bikin peraturan aja. Pokoknya giliran gue main, lo jangan nyopet dulu, saya bilang gitu. Kalau lo nyopet sekali lagi depan gue, di saat gue lagi ngolek, lo bakal gue hantam habis-habisan, bilang gitu. Ketemu lagi sama ini lebih sangar lagi. Ini rahangnya udah kayak orang rahang manusia purba. Matanya melotot pakai topi komando gitu. Itu sekali ngantem saya aja, saya joprak saya bener. Tapi karena kita mau silaturahmi sama dia baik-baik itu, pengen nggak bagi hasil, maksudnya dia nggak main pas kita lagi nyanyi gitu. Soalnya kan ngeganggu banget. Soalnya saya trauma yang pertama tuh, sangkanya saya kerja sama. Akhirnya kena juga nih sama orang gitu. Oke Le, kata gitu. Ntar kalau di saat kau nyanyi aku nggak bakal main gitu. Pas kau udah ngolek aja aku main gitu kan. Pernah waktu itu selek sama teman saya anak Slipi tuh. Anak Slipi namanya kalau nggak salah Angga itu dia. Itu dia ditusuk sama pisau garpu, dia nggak lebih dari segini pisau garpu itu, hampir tembus ke jantungnya. Tapi dia masih ada etikat baik sama saya. Nongkrong, sebelumnya nongkrong. Bang Pai katanya, kita mau ribut nih bang, katanya gitu. Ente mendingan pergi aja dulu, katanya gitu. Soalnya nih khawatir ntar lo juga kena, katanya gitu. Lo mau ribut sama anak kelas apa ya? Udah sama anak Slipi, lo dan naik aja bis deh, katanya gitu. Gue udah ngomong sama Armstrong itu dulu preman 69, dia megang 69 tuh, Kalidres Blok M. Tuh orangnya main gitarnya jago, orangnya baik juga, mabok sama saya juga mabok gitu. Singkat ceritanya saya naik bis tuh, bis 05 gitu. Begitu ada AC49 Tanjung Priok Blok M, dihantam sekali, cus, langsung tepar tuh kawan saya. Mau gimana, saya juga nggak tahu permasalahannya kan. Mau nanya-nanya, saya bilang itu tuh anak-anak tuh kabur semua. Ternyata bersinggungan permasalahan dia lagi pas lama MC-nya. Kita kan kalau di mobil nih, hitungannya nih kalau dari Slipi, dia MC misalkan pedagang ini nih nyampe Semanggi atau dia sebelum MPR nih. Nah, dia udah mesti berhenti tuh. Jadi dari MPR itu dia udah mulai MC lagi nih anak ngamen nih. Jadi gantian. Nah, mungkin nih dia kelewatan nih. Nah, yang pengamennya kagak terima. Di situ tuh kenanya tuh. Akhirnya saya kerja deh tuh. Kerja pas istri saya
hamil 4 atau 5 bulan kalau nggak salah. Pas saya kerja itu ya agak bersinggungan juga sama kepala unit saya, soalnya kepala unit saya kan ngelihat saya ini nggak bisa diem nih. Saya listrik bisa, terus perawatan gedung juga bisa. Udah gitu kalau masalah cleaning service saya dibilangin, wah kalau sampai polisi itu ngomong kalau orang Medan ini si Opung namanya, kalau ada kau sampah itu kabur bar, kata gitu. Kalau sholat masih bolong-bolong ya, apalagi waktu itu pas saya crash juga sama istri saya, dia tuh ya wajar lah. Bukan nggak wajar juga sih, kesalahan saya juga, namanya masih nikah muda ya. Kontroversi tuh sampai kebawa ke jalanan, sampai anak saya tuh nangis-nangis di komdak. Saya pernah masih ingat tuh, saya bilang tuh, ya kesalahan-kesalahan dulu itu ya membuat kita tuh sekarang tuh lebih kuat lagi gitu, biar nggak terjadi lagi. Sampai bikin tato segala macem. Aduh, gimana ya? Untuk ibadah yang lainnya Bang Akbar? Untuk ibadah yang lainnya mah kita masih bolong-bolong Bang. Puasa tuh juga masih puasa, kadang kagak ya. 15, 10, 20 itu Bang, ya banyakan bolong ya kan. Ya namanya kadang-kadang kita Bang, pagi yang kita tekan aja kadang-kadang obat-obatan dulu pagi-pagi tuh waktu itu. Biar semangat juga, enak, namanya orang puasa kan. Puasa kadang-kadang kegoda juga begitu lihat ada es teh manis kan. Apalagi di dalam mobil tuh. Wah, kagak ada orang nih kan. Gurih banget. Iya. Kan mau nggak mau dia tuh batal lagi kan. Pernah dari suatu saat Bang, ya Bang Akbar istilahnya beberapa orang lain atau apalah yang pernah sampai kayaknya udah mati, keroyok atau apa Bang? Oh, alhamdulillah kalau buat ngerasain dikeroyok itu kita bukan di jalanan Bang. Kita pas lagi kerja di PT ini, di PT Markfor. Waktu itu saya ngerjain proyek pertama kali, kebetulan towernya ini ada di, namanya Tower Masaid, ada di Serang, Banten. Nggak jauh dari Krakatau Steel situ tuh. Jadi singkat ceritanya, saya nggak tahu nih ada permasalahan 40 TV yang kebakar nih di tower. Nah, saya ngerasain mungkin ya, saya bilang tuh kompak semua satu kampung situ, ada yang bawa balok, bawa golok, itu nggak jarang tangan kosong, sampai emak-emak tuh keluar semua. Sampai saya bilang, bapak-bapak nggak usah mukulin saya pakai balok, nyentil saya juga udah mati, saya bilang itu. Sekampung, bang itu. Itu tahun berapa? Itu Dari ketenangan batin setelah saya lebih sering banyak masjid, jelas berubah Bang Akbar. alhamdulillah, namanya Allah menyelamatkan hambanya dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara yang berbeda yang sangat luar biasa. Dari tempat ini kita diselamatkan, digeser lagi sampai menemukan tuh bener-bener oh ini loh, lo yang lo butuhin tuh udah cuma segini. Di masjid. Oke, pertanyaan terakhir Bang Akbar. Untuk pesan-pesan bagi mereka yang belum sama masih, ya istilahnya masih yang ingin belum menjadi lebih baik, yang masih di jalanan, yang kayak mengalami tugas Bang Akbar, konsumsi yang diharapkan juga. Pesan-pesan buat teman-teman yang masih di luar sana Bang? Kalau untuk pesan saya sih mah nggak ada waktu nggak ada kata telat buat kita tobat. Kapan aja ente mau tobat silahkan. Terbuka pintu Allah seluas-luasnya. Nggak usah mandang terlalu jauh kita biar sok alim itu enggak. Cuman lo mau pergi jauh nih, mau bercamping, nggak mungkin lo nggak bawa bekal. Barang air minum segelas lo tuh ngilangin rasa haus. Ini perjalanan kita mau ke yang abadi. Terbesit nggak di pikiran lo mau bekal pakai apa? Bawa handphone nggak mungkin. Bawa duit nggak bakal bisa lo jajanin. Tapi kalau lo bawa sedikit kebaikan yang bisa lo tularin ke orang-orang sekeliling lo, insya Allah sekeliling orang itu akan mendukung lo, bakal membantu lo menemukan kehidupan baru, kehidupan yang benar-benar, waduh, nggak bisa gue omongin dengan kata-kata tuh gak cukup. Sampai sekarang kuasa Allah ini, masya Allah. Maupun lo dihina, jangan lo berhenti. Lo dihina siapapun yang ngomongin orang, jangan berhenti. Terus lo jalanin, gak usah nengok ke belakang. Sekarang tugas lo cuma jalan lurus, lo ibadah udah. Sesuai dengan keinginan hati lo. Lo butuh bekal.
Udah nggak zamanin lagi lo begitu-gitu, udah nggak zaman. Lo bekal mau pergi ke suatu tempat, tapi nggak ada air minum, nggak ada makanan, gimana lo mau makan, mau minum? Nah, makanannya adalah yaitu nanti ibadah dekat sama orang-orang soleh, insya Allah sedikit aja ente deketin, ntar jadi pertimbangan sama Allah, nanti bakal ente masukin surganya.